Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini sedang mengkaji aturan libur sekolah selama bulan Ramadan. Dengan libur sekolah selama 1 bulan diharapkan pelajar bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan suci. Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama. Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Wacana aturan ini merupakan komitmen Kemenag untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non-muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya? Mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Libur sekolah selama bulan Ramadan atau selama 1 bulan sebelumnya pernah berlaku di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sekitar tahun 1999. Selama libur Ramadan, pelajar mengikuti berbagai aktivitas rohani seperti pesantren kilat. Selain itu, kesempatan libur selama Ramadan juga sebagai kesempatan menghabiskan waktu pelajar bersama keluarga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama. Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Dan wacana aturan ini merupakan komitmen Kemenak untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Namun di sisi lain, libur panjang selama sebulan tentu akan berdampak pada kalender pendidikan. Nah, untuk membahas ini sudah bersama kami Ibu Ledia Hanifa, anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ledia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau berbincang. Ibu selamat tahun baru juga. Ini 1 Januari. Semoga sehat-sehat. Lebih baik lagi ke depan. Amin, amin ya Allah. Baik Ibu, kalau kita bicara mengenai wacana, walaupun masih wacana, masih digodok seperti itu. Tadi disebutkan semangatnya untuk membuat Ramadan berkualitas. Sebelum saya bicara detail, tanggapan Ibu dulu dan juga dari Komisi 10 seperti apa? Sebenarnya gini, Indonesia tuh udah pernah punya yang semuanya sekolah, sebulan sekolah. Betul. Kecuali di akhir-akhir, atau juga libur semua pernah, separuh-separuh juga pernah. Semuanya pasti ada lebih dan kurangnya, tergantung dari apa yang mau kita capai. Saya mengalami misalnya tahun 84, 87 justru ujian nasional di bulan Ramadan. Alhamdulillah lancar. Jadi sebenarnya yang mau kita kejar itu bagian mananya. Ketika misalnya disampaikan supaya nanti beribadah lebih berkualitas bersama keluarga, perlu kita tinjau juga apakah orang tuanya memang ada di rumah atau kedua orang tuanya ternyata bekerja. Jadi setiap orang, setiap anak punya situasi yang tidak sama. Karenanya memang nanti kalau saya sih lebih memandang buat saja pilihan-pilihan kepada sekolah. Yang penting tujuannya disampaikan. Tujuannya apa? Supaya anak bisa beribadah dengan lebih baik. Hayu kalau gitu. Misalnya yang ternyata komite sekolah memandang atau orang sekolah memandang, oh terlalu banyak nih yang orang tuanya yang bekerja, jadi nggak ada yang ngawasin juga di rumah gitu kan. Jadi ya udah kalau gitu lebih baik di sekolah aja dengan porsi belajar yang lebih banyak ibadahnya misalnya. Itu juga kan bisa dilakukan. Dan ibadahnya bisa jadi ibadah yang ibadah mahdhah, ibadah yang ibadah yang betul-betul ibadah atau ibadah sosialnya gitu. Karena kan dilatihkan di bulan Ramadan kan juga ada zakat, bersedekah gitu kan. Itu juga jadi bagian yang bisa dipelajari bersama-sama gitu. Oke, nah Ibu, kalau kita bicara libur panjang, misalnya ini kan 1 bulan cukup panjang, bukan libur 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ada khawatiran misalnya mengganggu kalender pendidikan, terutama dalam menyelesaikan kurikulum yang mungkin sudah ditetapkan, Bu. Kalau tidak ada solusi, kompensasi yang tepat, perpanjangan jam pelajaran atau tahun ajaran, siswa pasti akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Bagaimana Anda melihat benturan antara tadi kurikulum dan juga rencana ini?
Jadi kalau kita lihat ya, target kurikulum itu kan senantiasa selalu ada. Kalender pendidikan itu udah dirancang dari awal. Jadi dengan planning, dengan perencanaan yang sudah relatif lebih matang, maka akan kelihatan sebetulnya mana yang bisa dicapai dalam waktu yang bisa dipadatkan, mana yang tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi kompensasi waktunya bisa diatur sih di situ. Tinggal memanage masing-masing sekolah. Tapi lagi-lagi targetnya apa nih gitu kan? Khawatirnya nanti saya sih agak khawatir gini karena tidak ada yang mengawasi di rumah, terus bukannya ibadah, malah nonton, main game gitu kan. Malah jadi akhirnya tidak tercapai targetnya. Jadi kita perlu sepakati dulu target itu yang mau kita capai seperti apa, berkualitas insya Allah dimanapun kita berada gitu. Nah ini menarik Bu, ketika kita bicara makna kualitas ya, tadi disebutkan Pak Menteri bahwa libur panjang untuk tadi meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana kita mengukur kualitas ibadah dalam libur panjang? Benchmarknya apa Bu? Kalau kita lihat kan memang apakah memang siswa walaupun libur punya tugas seperti itu, seperti kita tahu ada misalnya mengisi buku ibadah ya Bu ya, waktu ya beberapa waktu yang lalu pernah kita lihat bagaimana, atau bagaimana Bu kita bisa mendapatkan kualitas agar libur ini juga tidak sia-sia menurut Anda? Jadi kan kalau sekarang tergantung kebijakan, makanya kebijakan kan harus dianalisa maunya yang seperti apa. Selalu ada plus minusnya. Nah kalau kita mau katakan lagi nih ada target, kalau mau 1 bulan libur berarti ada penugasan. Penugasannya apa sih gitu. Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati. Ada justru kita juga melihat bahwa anak perlu memahami bahwa Ramadan itu bukan berarti berhenti aktivitas semuanya, karena teman-temannya, kakak-kakaknya di SMK, karena kami juga Komisi 10 udah pernah mengunjungi beberapa SMK yang justru ketika mereka punya jurusan, punya program studi tata boga, mereka justru sibuk banget gitu di bulan Ramadan nyiapin pesanan-pesanan kue-kue kering ke sekolah. Jadi sekolah menerima pesanan dan kemudian melakukan, sambil mereka juga berzikir, sambil juga mereka saling mengingatkan, ada tugas-tugas. Nah, kita mengingatkan juga bahwa kita memerlukan satu keadaan yang lebih tenang gitu ya ketika kita bicara soal ibadah di bulan Ramadan. Maka pengaturan pembelajarannya, kalaupun di sekolah, maka misalnya ada waktu-waktu khusus yang khusus untuk ibadahnya, kemudian misalnya ada tambahan-tambahan lagi untuk latihan implementasi ibadah sosialnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya, kalaupun sekolah, ini pembelajaran muatan karakter Pancasilanya juga dapat banget karena makin belajar empati kepada orang lain. Betul. Program di sekolah kan juga nggak semuanya belajar akademik maksudnya. Ada bagaimana penguatan karakter mereka, berempati kepada yang tidak mampu, terus bagaimana yang bukan Muslim kan mereka nggak ada tangan mereka untuk makan, tapi bagaimana mereka juga toleransi sama temannya makan di depannya misalnya. Itu bagian-bagian yang nggak usah dipaksakan, tapi mereka jadi belajar sendiri gitu. Dan itu mahal harganya. Sebenarnya Ramadan tuh mahal harganya, pembelajarannya luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengaturnya lebih dalam lagi. Masing-masing juga nggak ego. Saya puasa, kamu jangan gitu dong sama saya gitu. Misalnya kan itu bagian-bagian yang memang bisa dilatih, tapi kalau nggak Ramadan agak susah ya. Kalau Ramadan tuh lebih gampang gitu karena suasananya udah terbentuk, kita terbangun. Nah ya pilihan-pilihan ini sebenarnya menurut saya jangan diambil tergesa-gesa. Mari didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik anak-anak maupun sekolah, komite sekolah, karena tentu kita juga punya target. Ini adalah bagian peningkatan kualitas ibadah adalah bagian dari peningkatan proses pendidikan kita, pembangunan karakternya. Jadi kualitas ibadah tidak semerta-merta tadi libur ya Bu ya. Ada di sekolah pun sebenarnya, masuk sekolah pun ya bisa kita tadi formulasikan dengan berbagai macam kegiatan dan juga hal-hal yang tentunya tidak mengganggu ibadah ya. Mungkin porsinya lebih ringan karena sedang puasa, tapi tetap sekolah mungkin ya Bu ya, seperti itu ya. Pilihan-pilihan itu terbuka. Banyak pilihan memang. Oke. Nah Bu, menarik juga ketika Ibu Lady menyebut tadi ada saudara-saudara atau teman-teman siswa non-muslim. Kan ini kalau kita bicara libur Ramadan ini cenderung lebih relevan untuk siswa muslim. Namun siswa non-muslim mungkin
tidak langsung merasakan manfaatnya. Nah, kalau kita lihat apakah ketika nanti ada kebijakan libur, adakah pertimbangan-pertimbangan untuk mereka yang non-muslim? Karena mereka pun juga untuk yang tidak berpuasa ya Bu ya, mungkin ketika diliburkan juga akan, kalau tidak ada kegiatan ya akan sia-sia libur itu. Bagaimana Bu? Iya, makanya menurut jadi sebagaimana saya sampaikan harus ada guidance-nya, juklak-juknisnya harus clear, jelas. Bagaimana caranya supaya tujuan pendidikannya tercapai, karena kan kita sedang bicara satuan pendidikan, sedang bicara satuan pendidikan baik yang berada di bawah Kementerian Agama maupun yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, bagaimana kemudian pengelolaannya? Saran saya sih pemerintah berikan beberapa alternatif yang kira-kira nanti bisa dipilih oleh masing-masing sekolah. Kalau sekolahnya yang lebih homogen seperti madrasah misalnya, dia bisa full atau programnya juga diganti semua, bukan diganti, maksudnya dia tetap datang sekolah tapi semuanya pesantren kilat misalnya pendekatannya. Atau kalau yang heterogen seperti apa pilihannya gitu. Jadi terus kemudian kalau yang sekolah keagamaan yang non muslim kan juga harus diperhatikan gimana mereka. Jadi kita nggak bisa pukul rata, maka berikanlah pilihan kepada sekolah, kepada satuan pendidikan supaya mereka bisa memilih ragamnya. Yang paling penting tujuannya yang mau kita capai apa gitu. Oke, tadi jadi kita tidak bisa pukul rata ya Bu ketika ada kebijakan ini, karena tadi ada homogen, heterogen, dan juga mereka yang mungkin memang bukan sekolah-sekolah Islam, jadi memang harus treatmentnya beda-beda ya Bu ya. Kalau sampai tadi kalau semuanya harus libur, jadi sangat, kalau saya lihat ya agak cukup sia-sia, karena kalau semuanya disamaratakan libur kurang efektif ya Bu ya. Ya kan gini, kita kan sudah punya ukuran-ukuran. Betul. Ukuran-ukuran, indikator-indikator, dan setiap sekolah harus mencapai indikator itu. Yang paling tahu dengan kondisi sekolahnya adalah si sekolahnya, kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Maka berikan saja tadi ada bingkai kebijakan besarnya pemerintah untuk kemudian nanti memberikan masukan-masukan. Sebenarnya sih kalau anak-anak ditanya ya lebih senang libur. Kalau di rumah udah bisa ngapa-ngapain gitu kata anak-anak kan gitu. Tapi kita punya tujuan, ya, tujuan libur maupun masuk semuanya punya tujuan. Tujuannya apa, dan itu perlu diterjemahkan dalam indikator-indikatornya sehingga nanti semua yang kebijakan yang dipilih nggak akan sia-sia, insya Allah. Oke, baik, menarik Bu. Nah, kalau kita lihat nanti Bu, bahwa ini kan bulan puasa sudah dekat ya Bu ya, insya Allah ya, Februari ya, Maret kita sudah puasa. Ini sudah Januari Ibu. Bagaimana harusnya kebijakan ini nanti biar tidak kaget dan juga sosialisasinya merata, karena kita tahu bahwa hitungan hari, hitungan minggu ini kan sangat cepat Bu ya. Bagaimana harusnya kementerian dan juga Komisi 10 mitranya untuk merumuskan ini secepatnya seperti apa Bu harusnya? Jadi karena ini domainnya adalah domain pemerintah, maka pemerintah antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentu sudah melakukan kajian-kajian, sudah didiskusikan mana yang akan dipilih. Nanti mereka yang akan menyampaikan kepada kami di Komisi 10. Saat ini juga DPR masih reses ya sampai 20 Januari. Tentu kami tetap berkomunikasi dengan pemerintah pilihan-pilihan mana yang akan diambil, dan kita juga memberi masukan kalau mereka meminta masukan kepada kami, dan kita juga nanti akan menyampaikan masukan-masukan kita semuanya bagaimana pilihan-pilihan itu sebenarnya bisa lebih mudah, karena secara umum karena kondisi Indonesia yang beragam nggak bisa semuanya pukul rata, apapun juga bentuk kebijakan selalu ada diskresi. Nah, karena diskresi itu perlu dipilihkan kebijakan-kebijakan itu yang bisa kita lakukan, mana yang lebih baik bagi semua dan yang lebih bisa paham mana yang bisa cocok untuk kondisinya adalah kepala sekolah dan guru-gurunya dan juga mungkin pemerintah daerah setempat. Baik, Ibu, sebelum kita lanjutkan Bu, menarik bahwa kalau kita bicara fakta atau sejarah wacana libur sekolah saat Ramadan ini pernah diwacanakan di era kepemimpinan Presiden Gus Dur. Kita lihat Bu, ini informasi terlebih dahulu. Kebijakan ini dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid pada Ramadan tahun 1999. Selain meliburkan sekolah, Gus Dur juga menghimbau sekolah untuk menggelar kegiatan pesantren kilat. Nah, oke, kita lanjutkan kembali, Bu Ledia. Kalau kita boleh nostalgia ya, 99.
Saya juga masih sekolah sih Bu. Saya sempat merasakan juga di 1 bulan libur waktu zamannya Pak Gus Dur, dan ada kegiatan memang pesantren kilat. Kalau kita lihat ya Bu, dengan sejarah dan pengalaman ini, apa yang kita bisa ambil dan kita bisa bawa nanti di 2025 ini dari pengalaman di zamannya Pak Gus Dur? Sebenarnya kan kalaupun tidak libur, efektifnya cuma 2 pekan Ramadan itu. Karena udah terakhir tuh udah menjelang Idul Fitri, itu udah biasanya udah nggak efektif lah ya kegiatan-kegiatannya. Dan kalau dulu sih yang zamannya masih sekolah itu, pekan ketiga itulah pesantren kilatnya, yang awal-awalnya itu kegiatan macam-macam. Malah kalau saya mengalaminya waktu itu justru ujian nasional zaman itu, kebayangkan luar biasa kayak gitu ya. Yang pada belajar abis terawih gitu kan, yang gitu. Tapi ketika kemudian libur, sesungguhnya nggak libur benar sih, karena tetap datang ke sekolah, tapi kegiatannya berubah gitu. Nah itulah yang tadi saya sampaikan, banyak takaran pilihan kebijakan gitu, mau dalam bentuk apa. Bisa jadi sekolah misalnya ketika ternyata ada target pembelajaran yang belum tercapai, yang nanti misalnya akan agak bermasalah ketika berhadapan dengan ujian sekolah kan, kakak kelas ujian sekolah dan seterusnya. Maka di bulan-bulan ini ada misalnya di pekan pertamanya ada pembelajaran akademis, tapi juga ada ibadah, tinggal proporsinya aja diubah gitu ya, porsi-porsi masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya kreativitas sekolah sendiri. Jadi tinggal pemerintah bikin bingkai besarnya, mau bagaimana, apa yang dilakukan, target yang mau dicapai. Mari kita sama-sama mencapai targetnya dengan berbagai metode yang mungkin lebih cocok dan lebih pas buat masing-masing sekolah gitu. Baik. Jadi tidak semata-mata libur ya Bu ya, tapi sebenarnya libur pun bisa masuk sekolah dari pengalaman kita, karena kegiatannya diganti tadi dengan pesantren kilat. Plus juga kalau kita lihat ya Bu ya, bahwa ketika kita bicara ibadah, siswa yang punya kegiatan yang tidak hanya di rumah juga punya nilai tambah ya Bu ya, sebagai sebagai lebih pribadi. Struggle juga sih. Iya, itu pun yang saya rasakan, dan ya banyak juga siswa-siswa di luar sana ketika berpuasa dan beraktivitas itu malah menjadi added value untuk kita sebagai manusia ya Bu ya. Sebagai Muslim. Muslim. Jadi nggak kerasa. Betul. Tiba-tiba udah mau maghrib aja. Aduh Ibu, saya udah kangen nih, saya udah mau siap-siap puasa nih. Rasanya ngobrol sama Bu Ledia. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, luar biasa obrolan kita, bahwa tadi semoga kebijakan ini tadi inklusif ya Bu ya, dan kebijakannya bisa disamaratakan dengan banyak pihak dan juga sesuai kebutuhan ya, biar tidak ada yang jomblang seperti itu. Dan Komisi 10 juga semoga bisa memberikan aspirasi untuk pemerintah agar tadi kebijakannya lebih baik lagi ke depannya. Ibu Ledia, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat tahun baru, sehat-sehat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu. Iya, mudah-mudahan kita sampai Ramadan dengan amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ibu.